Pohon Natal sudah dihias dan kado-kado sudah dibuka. Tapi sebelum malam berakhir, seseorang akhirnya tewas. Apakah dia bernapas? Aku tidak tahu. Aku sudah mencoba menelponmu berulang kali. Apa yang terjadi? Ketika seorang pria ditemukan telanjang dan tewas karena luka tembak, istri korban membuat pengakuan yang mengejutkan. Kami sempat bertengkar. Selesai tentang banyak hal. Lalu aku menyerahkan pistolnya. Apakah wanita ini membunuh suaminya dengan darah dingin? Atau apakah ini adalah tindakan putus asa untuk membela diri? Aku tahu kalian melihatku seperti aku ini binatang sekarang. Tapi aku bukan. Aku cuma mengalami kekerasan selama 70 tahun. Butuh waktu bertahun-tahun sebelum kasus ini akhirnya mencapai kesimpulan. Dan hasilnya bukanlah yang banyak orang perkirakan. Selamat datang di episode Female Criminals kali ini. Aku Elizabeth Milner. Hamilton Township, New Jersey. Di sanalah kita bertemu dengan penjahat wanita minggu ini, Mary Lou Wigglesworth. Bagi orang-orang terdekatnya, Mary Lou hanyalah Mary. Dia lahir pada bulan Januari tahun 1971. Pencarian atas namanya tidak mengungkapkan banyak informasi, setidaknya di luar kejahatan yang nantinya akan dituduhkan padanya. Hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk suaminya, David Wigglesworth. David bukan sosok asing bagi publik. Dia terlibat dalam politik lokal di Hamilton Township. Dia bahkan menjadi pendamping pengantin pria di pernikahan mantan wali kota Hamilton Township, David, atau seperti yang biasa dipanggil teman-temannya, Wiggy, pernah menjabat sebagai Presiden Dewan Perencanaan Hamilton Township selama 1 periode. Pada satu waktu, dia mencalonkan diri untuk Komite Hamilton Township, meskipun kampanyenya akhirnya tidak berhasil. Mary dan David memiliki 1 orang putra. Halaman Facebook mereka dipenuhi dengan foto-foto hari keluarga di pantai, pesta barbecue, dan banyak senyuman. Kehidupan mereka tampak relatif normal sampai hari Natal tahun 2022. Tolong! Tolong, bantu kami. Ya, kami akan membantu kamu, Mas. Tolong. Tepat sebelum pukul 10.20 malam, petugas dari Departemen Kepolisian Township of Hamilton mendatangi rumah Mary dan David. Saat panggilan masuk, pihak operator hanya tahu bahwa ada seorang pria yang terluka. Namun, ketika petugas yang merespons tiba, mereka menemukan situasi yang jauh lebih serius daripada yang awalnya dilaporkan. Bisakah kamu keluar sebentar? Bisa. Di mana lampunya? Apa ada orang lain di rumah? Semua orang lain ada di rumah? Apakah ada senjata di rumah ini? Ya, memang ada. Di mana? Iya. Di kamar tidur kami. Oke, tolong ya. Iya. Duduklah di kursi ini. Aku tidak punya masalah. Pistol. Dia bernapas. Aku tidak tahu. Aku sudah mencoba menelponmu berulang kali. Apa yang terjadi? Kami sempat berselisih. Soal apa? Soal banyak hal. Pertengkaran. Lalu aku mengambil pistolnya. Tolong, coba bantu dia. Tolong. Corbin telah dikonfirmasi sebagai suami Mary, David Wigglesworth, dan belum jelas apakah dia akan selamat setelah ditembak oleh istrinya. Kami bertengkar hebat malam ini. Tolong selamatkan dia. Dia harus selamat. Tolong. Kalian bertengkar, dan kamu menceritakan kepada mereka apa yang terjadi. Iya, kami sempat cekcok. Kami saling beradu argumen. Oke, Dan aku jadi marah, lalu aku ambil pistolnya. dan apa yang terjadi setelah kamu mengeluarkan pistolnya? Aku tidak tahu. Baiklah, jadi duduk saja di situ, oke? Aku Jangan akan bergerak. tidak masalah dengan itu. Itu. Jadi, inilah yang akan saya lakukan demi keselamatan saya Ambulans, dan sekarang kirimkan juga ambulans demi untuknya sekarang keselamatan saya dan keselamatan Anda. Tidak Saya apa-apa. akan menahan Anda Tidak saat ini, apa-apa. oke? Bisa berdiri. Tolong berdiri. Tolong membelakangi saya. Sudah berapa lama itu terjadi? Aku tidak tahu. Sekitar mungkin 1 jam 1 atau atau 2 2 jam yang lalu. 1 jam, 2 jam yang lalu? Ya, kalian bertengkar saat itu? Iya, mungkin sekitar 1 jam yang lalu. Oke, kapan dia mulai tidak sadarkan diri seperti ini? Tidak lama. Setelah itu, aku langsung Setelah menemukan kamu kalian. menelpon kami? Iya, Tuhan. Tepat setelah itu. Oke, baiklah. Kalau bisa, tolong berdiri. Apakah kamu membawa sesuatu yang bisa menusuk atau melukaiku? Baiklah, ada aku hanya anjing akan normal mengambil di formulir rumahku. keterangan. Ini hanya prosedur saja. Aku tahu. Oke, aku tahu. sedang di rumahku. Tolong berbalik badan. Aku tahu. Aku mengerti. Aku tahu kamu mengerti Aku hanya mencoba untuk melakukan. pekerjaanmu. Benar, aku menghargai kamu. Mengerti itu, oke? Ya, baiklah. Ikut aku ke sini ya. Sementara nasib David masih belum jelas. Mary diantar ke mobil patroli di mana dia mulai menceritakan versinya tentang apa yang terjadi pada malam Natal. Apakah dia punya sepatu atau sesuatu di sana? Kamu bercanda kan? Aku. Sekarang, maksudku, aku kayak... Ya, ayo kita pergi ke mobil saja. Aku akan mengambilnya. Aku janji akan kembali dan mengambilnya. Oke. Wow. Tidak apa-apa. Wow.
Mari kita selesaikan yang ini dulu. Aku tahu, tentu saja. Kamu cuma menjalankan prosedur. Tepat Aku sekali. sudah Sekali tinggal di lagi, sini aku lebih menghargai dari kerjasama 20 kamu. tahun. Baiklah. 7 tahun hidupku. Suamiku menganiayaku secara fisik dan mental. Dan aku sudah tidak tahan lagi. Oke. Kamu sadar. Aku mendengarkanmu. Aku memberitahumu. Aku sudah tidak tahan lagi. Baiklah. Aku sudah tidak tahan lagi. Baiklah. Dan beginilah hidupku sepanjang sisa hidupku. Tapi aku sudah tidak tahan lagi. Oke. Ya, aku tahu kamu bilang. Aku hanya mendengarkan. Aku tahu, mendengarkan. aku tahu. Aku tidak Itu memang menghakimi. tugasmu. Aku tidak menghakimimu Aku tahu. atau apapun seperti itu. Itu saja, aku hanya mendengarkan. Berdirilah di situ untukku ya. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku sudah tidak tahan lagi. Baiklah, kita akan masuk ke sini. Oke, aku akan siaran langsung. Ayolah. Iya. Aku tahu. Iya, itu luar biasa. Tunggu sebentar. Aku harus menjadi wajib pajak. Dan inilah yang harus aku jalani selama sisa hidupku. Bu, saya harus memasangkan sabuk pengaman ya. Tidak apa-apa. Tolong bersandar ke belakang saja ya. Saya sudah terlalu sering dianiaya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya mengerti. Saya tidak mengerti. Saya mendengarkan. Saya mendengarkan Anda, Itu Bu. artinya kamu mendengarkan, tapi kamu tidak mengerti. Kamu tidak mengerti. Coba bantu aku untuk mengerti. Bolehkah aku? Tidak, aku mendengarkanmu supaya aku bisa mencoba memahami. Baiklah, aku hanya akan menjulurkan tangan melewatimu sebentar ya. Kemana perginya? Kamu tahu, aku tidak akan melakukan apapun untuk menyakitimu. Aku tahu itu. Kamu juga tahu itu. Aku tahu itu. Kamu tahu itu. Aku tahu. Sekarang, siapa namamu? Mary. Aku Gretchen. Senang bertemu denganmu. Mary tampak gelisah dan frustrasi. Baginya, malam ini adalah hasil dari bertahun-tahun ketakutan dan kehidupan yang selama ini ia sembunyikan dari orang lain. Apakah kamu pernah masuk ke sini sebelumnya? Di sini? Maksudmu ke tempat tinggalmu? Apa Tidak, maksudmu tentu kita di sini? saja. Kau lihat, bertahun-tahun bersandar dari Berdiri. Maze Landing. Terima kasih. Ya, aku Ya. belum pernah ke sini. Kekerasan yang orang-orang tahan karena tidak ada yang tahu. Karena kamu menyimpannya dalam diam. Dan aku melakukannya pada kalian di malam Natal karena inilah yang harus aku hadapi. Dan tidak ada yang tahu dan tidak ada yang peduli. Aku sudah tak tahan lagi. Cukup. Apa yang memicu? Banyak hal. Urusan keluarga. Kamu tahu Oke. itu. Tahu ini masa ketika semua orang jadi emosional. Orang tuaku sudah meninggal selama 21 dan 11 tahun di seberang jalan. Dan Di pemakaman, tepat di sini. Oke. Iya, dan banyak hal lainnya juga. Oke. Saya mengerti. Iya, dan seperti naik turun, dan seperti berapa banyak yang seharusnya bisa kamu hadapi. Saya Bu? Sersan. Iya, Saya tidak tahu apa yang terjadi. Apakah Anda akan memberitahu saya sesuatu? Saya sudah muak dengan ini. Ini petugas villa. Saya akan tetap Kamu di sini mendengarkan bersama Anda, Bu. saya Tentu atau saja. tidak? Tentu saja. Saya hanya mencoba menjelaskan beberapa hal Dengan dan apa kakakmu. yang akan terjadi Oke, di sini. tapi Jadi, saya hanya memberitahumu sekarang, seperti dia. Itu benar-benar hebat. Dan kemudian dia tidak seperti itu. Dia seperti orang yang baik. Dan kemudian dia sangat suka mengendalikan. Dan pada titik ini, aku sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa hilang karena ya, aku bahkan tidak percaya. Aku menembaknya karena aku sangat mencintainya. Tapi dia benar-benar punya, aku tidak tahu siapa dia. Oke, dia orang gila dengan masalah mental verbal yang aneh. Dan ada nama-nama surat di situ. Aku nggak bisa menghadapinya. Oke, bisakah Anda memberi kami beberapa informasi seperti nama Anda, nama suami Anda, dan tanggal lahir? Baiklah. Mary, kan? Kamu bilang begitu. Mary Lou. Ya, itu nama lengkapku, Oke. Dan nama suamimu? David Wigglesworth. Mary Lou Wigglesworth. Iya, Baiklah, saya akan menunggu sersan saya memberitahu saya langkah selanjutnya, oke? iya, saya tahu. Saya akan masuk penjara. Saya tahu. Mary tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, terutama setelah petugas menyatakan David meninggal di tempat kejadian. Dia dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Baiklah Mary, biar aku lepaskan sabuk pengamanmu dan kita masuk ke dalam. Aku akan melepas borgolmu. Aku harus menggeledahmu sekali lagi, lalu aku akan memberimu air ya. Iya, Tolong, iya. tolong. Aku belum pernah melakukan hal seperti ini. Lewat sini. Masuk ke sini.
Mungkin hanya aku saja, tapi menjadwalkan janji dengan dokter selalu terasa lebih sulit dari seharusnya. Setelah melewati panggilan telepon, pesan suara, dan ribetnya penjadwalan, entah bagaimana janji temu yang tersedia berikutnya baru ada 3 bulan lagi. Itulah sebabnya sponsor kami ZocDoc hadir untuk membantu. ZocDoc adalah aplikasi dan situs web gratis yang memungkinkan kamu mencari dan membandingkan dokter lokal yang termasuk dalam jaringan asuransi. Dengan banyak ulasan dari pasien sungguhan dan profil dokter yang lengkap, aku tahu aku akan mendapatkan perawatan yang berkualitas. Aku suka karena aku bisa melihat jadwal janji temu yang benar-benar tersedia dan langsung klik untuk memesan kunjungan di aplikasinya. Sekarang, aku membuat begitu banyak janji temu lewat ZocDoc dan aku tidak perlu menelpon atau meninggalkan pesan suara. Kesehatanmu itu penting dan merawat diri sendiri seharusnya tidak rumit. Temukan dan pesan dokter yang tepat dengan ZocDoc. Kunjungi zocdoc.com/female crime untuk mulai dan mencoret janji temu itu dari daftar tugasmu. Itu zocdoc.com/female crime. Kita akan masuk ke ruangan yang sudah disiapkan di sini. Kita akan melepas borgol ini. Kamu bisa duduk dan aku akan ambilkan air untukmu ya. Mary ditinggalkan sendirian di ruang wawancara. Sebelum detektif bahkan punya kesempatan untuk menanyainya, dia mulai mengucapkan hal-hal yang sepertinya sudah lama dipendam. Coba tetap bernapas dan tandai saja. Aku tidak tahu, tapi aku suka suaranya. Minumlah seteguk air. Tak ada bedanya. Aku tahu hidupku sudah berakhir. Aku tahu apa yang kulakukan itu salah. Aku tahu. Aku mencintai suamiku. Dia sangat kasar secara verbal. Sulit untuk mengakui. Kamu tidak mengerti. Sulit untuk dimengerti. Aku hanya... Ya ampun. Oh, kami sudah bersama lebih dari 30 tahun. 10 tahun. Aku tahu kamu sudah mendengar semua cerita di dunia ini setiap tahun. Kenapa? Apa? Kenapa kamu melakukan hal-hal ini padaku? Aku bukan orang jahat. Aku tahu inilah yang harus kulakukan selama sisa hidupku. Aku mengerti apa yang terjadi padaku. Aku mengerti. Aku tidak masuk penjara. Aku mengerti. Aku mungkin membunuh suamiku dan itu mengerikan seluruh hidupku. Aku sudah berusaha menjadi orang baik. Aku sedang berusaha. Ini sangat menenangkan kalau kamu bicara dengan putraku. Aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Dengan apa yang terjadi sekarang, apa yang sedang terjadi padaku. Apakah ibu sudah meninggal? Aku belum keluar ke sana, aku tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu. Mengerikan. Aku bersumpah padamu. Aku benar-benar kehilangan kendali. Seperti saat pikiranmu sudah nggak sanggup lagi, kamu benar-benar nggak bisa menghadapinya. Aku tahu kamu punya hidupmu sendiri dan kamu baik-baik saja. Aku cuma mau bilang, aku sudah nggak bisa menghadapinya lagi. Maaf, aku nggak bermaksud melakukan ini padamu, tapi lihat aku. Aku sudah menjalani hidupku. Aku selalu melakukan hal yang benar sepanjang hidupku. Dan aku membuat satu pilihan yang sangat buruk. Tapi orang-orang kadang berada dalam situasi di mana pikiranmu benar-benar kewalahan. Apakah kamu melakukan hal yang benar? Atau apalagi yang tersisa? Aku sudah melakukan ini selama bertahun-tahun. Aku bahkan tidak percaya aku ada di situasi ini. Aku bahkan tidak percaya. Mary tidak bisa tenang. Aku tahu. Sekarang kamu memandangku seolah-olah aku binatang. Tapi aku bukan binatang. Bukan. Aku cuma sudah bertahun-tahun disiksa. Tolong hubungi putra-putraku untukku. Tolong. Aku mohon padamu dengan segala. Tolong. Kami akan menghubungi mereka. Tolong. Saya tahu Anda menghadapi ini setiap hari. Saya mungkin cuma satu orang lagi bagi Anda. Tapi saya bukan begitu. Percayalah, saya belum pernah punya apa-apa. Sama sekali. Kami akan menghubungi mereka, Bu. Tolong. Ini aku hanya tolong.
Tolong, bantuku. Kami akan menghubungi mereka. Maksudku, Sekarang, segera, sebelum dia perlu mendengar ini. Dia tidak perlu mendengar. Tolong, aku mohon padamu. Aku kenal beberapa orang dari negara bagian. Tolong. Aku tahu itu tidak penting sekarang, tapi tolong. kita akan masuk bersama mereka. Aku tidak bisa menelpon mereka sekarang. Sebentar saja, tapi beri aku beberapa menit. Tolong. Baiklah. Tidak ada siapa-siapa di sini. Beri aku beberapa menit sampai ada seseorang yang lewat. Sebenarnya ada, tapi beri aku beberapa menit. Maksudku, tidak ada siapa-siapa di dekatku. Aku tahu. Aku tahu. Tetap kamu bertahan memandangku saja. Seolah-olah aku ini orang brengsek saat ini. Aku sudah berada di tempat yang sangat buruk. Tolong. Dalam berita sedih. Aku tidak menjauhkan jariku. Aku tidak melakukannya. Aku cuma meletakkannya di sekitar sini. Dan sekarang aku tidak punya apa-apa. Mary memohon kesempatan untuk berbicara dengan putranya. Jadi tidak ada cara sama sekali. Tolong hubungi dia untukku. Karena aku dianggap ancaman besar. Sampai-sampai kalian tidak bisa menghubungi putraku. Kami akan segera menghubunginya, oke? Ayolah, serius. Atau kamu bisa minta seseorang untuk menghubunginya, tolong. Supaya aku bisa bicara dengannya, tolong. Aku tahu kamu harus melakukan pekerjaanmu. Aku tahu ini adalah protokol. Percayalah, suamiku sudah bertahun-tahun di dunia politik lokal. Ayolah, ayo. Aku tahu semua orang di lingkaran politik lokal kita. Karena kami sudah melewati ini selama bertahun-tahun. Yang aku inginkan sekarang hanyalah bicara dengan putraku. Itu aku tahu. Tolong. Tapi detektif punya prioritas lain, seperti menyelidiki kematian David. Boleh aku bertanya sesuatu? Kenapa aku butuh waktu lama untuk menghubungi anakku? Kenapa kita melakukan ini? Kenapa? Kenapa butuh waktu lama untuk menghubungi anak Anda? Iya, aku sudah meminta sejak lama. Kamu bilang ke detektif saat kamu bicara dengan mereka kalau kamu ingin menelpon dia. 20 menit yang lalu. 20 menit yang lalu? Oke, aku rasa sekarang mungkin mereka sedang mencoba mencari cara. Kamu tahu nomornya di luar kepala? Iya, aku sudah Kamu sudah padanya. memberikannya Aku ke sudah kami memberikannya semua? padanya. Oh, oke. Mereka akan mengurus itu. Mereka akan mengurus itu. Oke. Aku bercanda. Aku dengar saat ini. Kamu tidak tahu, karena aku tahu. Kamu sudah menatapku seolah-olah aku ini penjahat sekarang. Dan selama ini, aku Tidak, dengarkan. seumur hidupku, aku selalu jadi orang yang sempurna. Dan aku akan menjadi Doug, sahabat. Mary, dengarkan. Tidak, kamu tidak tahu. Oke. Kamu tidak tahu, sayang. Aku tahu, kamu tidak tahu. Dengar, aku sama sekali tidak menghakimi. Tolong, Aku di sini. biarkan aku. Saya Aduh, mengerti kamu anakku. ingin bicara dengan kelasnya. Mereka Jadi, yang membawa. akan saya lakukan, 20 menit sampai setengah jam. Saya mengerti apa yang saya lakukan itu sangat buruk. Aku bahkan tidak bisa memahami apa yang sudah kulakukan sekarang. Aku benar-benar kacau secara mental saat ini. Aku. Sebentar. Aku sudah Tenang bersama dulu. suamiku Dengarkan aku. selama 32 tahun. Dengarkan. Kami ini bukan cuma tetangga sebelah. saya mengerti. Sudah lama. Itu waktu yang sangat lama. Tolong biarkan aku bicara dengan putraku. Tolong, siapa saja. Aku akan menyampaikan itu kepada mereka, tapi aku bukan yang memutuskan. Sayangnya itu di atas kemampuanku. Aku akan mencatat bahwa kamu ingin berbicara dengan putramu. Lihat apa yang mereka lakukan, oke? Tapi aku tidak bisa menjamin apapun Aku padamu, tahu oke? Tidak buruk. Aku Apa yang baru saja Aku bukan lakukan senior. itu Dengarkan sangat aku. buruk. Aku tidak melihatmu seperti itu. Aku tidak bilang kamu tidak begitu. Aku menghakimi tidak menghakimi apapun. apapun. Tolong. Aku akan coba lihat apakah mereka bisa menghubungi putramu dan melihat apa yang mereka katakan. Tapi sekali lagi, tidak bisa menjanjikan apa-apa padamu, oke? Tarik napas, oke? Sulit untuk menarik napas. Baiklah, Hanya saja ini sulit. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku tahu. aku tidak menghakimimu, oke? Aku tidak menghakimimu saat ini. Aku tahu. Mengerikan rasanya harus menghadapi ini. Aku tahu. Aku ini jahat. Aku. Kamu sudah memberikan informasi itu kan? Ya, oke. Beberapa kali. Aku mengerti. Tunggu sebentar. Ketika para detektif akhirnya datang mengunjungi Mary di sel tahanannya, mereka memberitahunya bahwa dia telah didakwa atas pembunuhan David. Namun, bahkan setelah mendengar kabar itu, pikiran Mary tampak melayang ke tempat lain. Mary Lou, bisakah kamu mendengarku? Apa? Bisakah kamu mendengarku? Aku hanya ingin bicara denganmu. Dengar, aku tahu malam ini sangat sulit. Baiklah, dan aku tahu ini pasti pengalaman yang sangat buruk buatmu. Berdasarkan apa yang kami ketahui tentang apa yang terjadi, jaksa wilayah memberi wewenang kepada kami untuk menjeratmu dengan tuduhan pembunuhan suamimu.
Oke, jadi kami akan melakukan itu malam ini dan memprosesmu untuk hal itu nanti. Oke, aku hanya ingin kau mendengarnya langsung dariku, karena aku baru saja mengetahuinya. Baiklah, kalau ada yang kau butuhkan, akan ada petugas di sini. Tinggal beritahu mereka saja. Aku akan menghubungi mereka, tapi aku harus melakukan beberapa hal secara hukum dulu. Lalu aku akan menghubunginya. Ya, terus lakukan ini untuk yang terakhir kali bagi mereka. Ini pertama kalinya aku membicarakannya denganmu. Aku akan menelpon mereka sendiri. Dan kalau aku bisa menghubungkanmu dengan mereka lewat telepon, akan aku lakukan. Iya, kami mendapatkan beberapa informasi darimu di beberapa tempat. Dan kamu hanya berdiri di sana, lalu mengambil beberapa foto papan selanjangmu. Ambil foto. Dan setelah kita selesai, polisi akan mengurus semuanya. Aku akan mengambil pakaian dan ponselmu. Baiklah, kamu keberatan berdiri untukku? Bisakah kamu berdiri manis dan... Tersenyum? Baiklah, sekarang kami akan mengambil sampel usap dari mulutmu. Apakah kamu pernah diambil sampel usap sebelumnya? Kamu bisa menganggapnya seperti kapas yang diusap di dalam mulutmu, di bagian dalam pipimu. Beritahu aku ya. Apakah mereka sudah menghubungi kita? Apakah kamu tahu kalau mereka tidak bisa mencaranya selama jam sekarang? Tidak ada yang tidak akan. Mengatakan apa-apa? Tidak ada yang tidak. Kamu tahu apapun, tolong. Apakah mereka sudah menghubungi Anda? Saya tidak tahu, tapi saya bisa mencari tahu Anda. Saya hanya Scott. Anda Tapi sedang masalah. saya sudah mendengar hal yang sama selama sekitar 2-3 jam. Tidak jelas kapan dan apakah Mary berhasil menghubungi putranya. Dia ditahan di balik jeruji besi di fasilitas keadilan Atlantic County. Kabar tentang pembunuhan David menyebar dan lebih banyak detail dirilis. Judul-judul berita berbunyi, istri menembak dan membunuh suami telanjang pada hari Natal. Hasil autopsi menentukan bahwa David meninggal karena 1 luka tembak. Pada awal Januari, Mary hadir di hadapan hakim. Melalui pengacaranya, dia tidak membantah bahwa dialah yang menembak dan membunuh David. Dia mengklaim bahwa dia bertindak untuk membela diri karena dia takut akan nyawanya. Seorang hakim memutuskan bahwa karena beratnya tuduhan terhadapnya, dia tidak akan diberikan jaminan. Namun pada bulan berikutnya, pengadilan banding memutuskan Mary akan diberi kesempatan kedua untuk mendapatkan jaminan. Hakim Divisi Banding Negara Bagian, Heidi Currier, dan Avis Bishop Thompson memutuskan bahwa hakim pengadilan negeri seharusnya mempertimbangkan bukti pembelaan diri Mary sebelum memerintahkan dia tetap ditahan di penjara. Para hakim pengadilan banding juga menemukan bahwa pengadilan negeri gagal menunjukkan alasan bahwa Mary akan menjadi risiko melarikan diri atau akan mencoba menghalangi proses peradilan pidana. Mary Lou Wigglesworth kembali muncul di hadapan hakim pada hari Valentine tahun 2023. Mary didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Pertanyaannya sekarang adalah, akankah hakim memutuskan secara berbeda untuk kedua kalinya?
Mary Lou Wigglesworth diperintahkan untuk tetap berada di balik jeruji besi sambil menunggu persidangan. Tetapi kasus ini tidak pernah sampai ke hadapan juri. Pada tanggal 4 Juni 2024, dia mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan tanpa rencana. Berdasarkan kesepakatan pengakuan bersalahnya, dia menghadapi rekomendasi hukuman kurang dari 10 tahun penjara. Dia dijatuhi hukuman pada bulan Agustus di tahun yang sama selama 6 tahun penjara. Setelah putusan hukumnya, kantor kejaksaan Atlantic County menulis dalam sebuah pernyataan. Selama pengakuan bersalah, terdakwa menyatakan bahwa sebelum penembakan, dia dan suaminya terlibat dalam sebuah pertengkaran. Korban, David, secara fisik menyerang terdakwa dan mengancamnya dengan senjata api yang ia simpan di kamar tidur mereka. Segera setelah ancaman tersebut, terdakwa menembak korban dengan senjata api yang digunakan dalam penyerangan itu. Petugas yang menyelidiki kasus pembunuhan tersebut mendokumentasikan adanya memar yang signifikan di seluruh tubuh terdakwa setelah pembunuhan itu, yang konsisten dengan kondisi seseorang yang menjadi korban penyerangan. Mary Lou Wigglesworth sedang menjalani hukuman saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Edna Mehan untuk Wanita. Pada saat rekaman ini dibuat, catatan dari menunjukkan tanggal pembebasannya adalah 29 Januari 2028. Terima kasih banyak telah bergabung bersama saya di episode kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan bertemu lagi di sini minggu depan dengan kisah penjahat wanita lainnya.